Halo teman-teman, selamat pagi. Pada video kali ini 22 Podcast akan menjawab beberapa pertanyaan sekaligus pendapat kalian yang ada di kolom komentar Instagram 22 Podcast, Line 22 Podcast, dan juga saat 22 Podcast sedang melakukan live di Instagram 22 Podcast. Langsung aja kita mulai pembahasannya. 22 Podcast akan mengawalinya dari pertanyaan salah satu teman kita di Line 22 Podcast yang bernama Saka. Dia bertanya, Min, maaf ganggu, mau tanya nih. Emang nanti di Arc Wano, Shanks, Marco bantuin Luffy? Ini pertanyaan dari tahun 2017, 22 Podcast baru sempat jawab sekarang. Dan saat itu, cerita One Piece masih berada di Arc Whole Cake. Jadi masih sulit bagi 22 Podcast untuk menjawab pertanyaan ini dengan analisa yang masuk akal. Tapi sekarang pertanyaan tersebut sudah mulai terjawab. Marco the Phoenix sudah berada di Pulau Onigashima dan menjadi orang yang menentang aliansi Yonko Big Mom dan Kaido. Sementara Shanks si rambut merah, pergerakannya terakhir kali sedang bertemu dengan Gorosei di Tanah Suci Marijoa untuk membicarakan sekelompok bajak laut. Masih menjadi misteri siapa bajak laut yang diceritakan Shanks ke pihak Gorosei. Tetapi banyak spekulasi yang menganggap bahwa kelompok bajak laut tersebut adalah Rocks. Jadi menurut 22 Podcast, kecil kemungkinan bagi Shanks untuk datang ke Wano Kuni dan membantu Monkey D. Luffy mengalahkan Kaido dan Big Mom. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari G_BA06. Bang, apakah Barrier Bartolomeo bisa dihancurkan oleh orang sekelas Garp dan Shirohige? Oke, seharusnya pertanyaan ini langsung ditanyakan ke Eiichiro Oda selaku pengarang cerita One Piece. Tapi tetap 22 Podcast akan menjawab pertanyaan ini hanya saja dengan analisa dan pendapat pribadi dari 22 Podcast. Monkey D. Garp memang memiliki kekuatan pukulan yang luar biasa. Bahkan kepala Don Jinjao yang mampu memecahkan gunung saja bisa dibuat menjadi tumpul ketika dipukul oleh Monkey D. Garp. Tidak hanya itu, Monkey D. Garp juga mampu melemparkan peluru meriam hanya dengan kekuatan ayunan tangannya. Dari fakta-fakta barusan sudah sangat jelas bahwa Garp memang memiliki kekuatan pukulan yang luar biasa. Walaupun saat ini Monkey D. Garp sudah berusia senja. Sedangkan Shirohige juga memiliki kekuatan pukulan yang tak jauh berbeda dengan Monkey D. Garp. Ditambah lagi dengan kemampuan buah iblis Gura-Gura no Mi miliknya, pukulan Shirohige menjadi semakin tak terbendung. Tapi menurut 22 Podcast, barrier yang dimiliki oleh Bartolomeo tetap tak bisa ditembus oleh Monkey D. Garp dan juga Shirohige. Alasannya ada di komik One Piece di chapter 709 di Arc Dressrosa. Saat itu kita melihat Elisabelo, raja dari kerajaan Prudence yang mengeluarkan pukulan langsung ke arah Bartolomeo. Sebuah pukulan yang sangat kuat hingga Monkey D. Luffy menyatakan bahwa itu adalah pukulan yang luar biasa. Seperti yang sudah diceritakan, Elisabelo adalah seorang petarung yang terlahir sebagai senjata penghancur. Pukulannya dianggap sangat mengerikan karena mampu menghancurkan tembok. Tetapi di hadapan Bartolomeo semua menjadi tidak ada artinya. Bartolomeo mampu menahan serangan pukulan dari Elisabelo ketika bertarung di Colosseum. Kalian juga harus ingat bahwa kemampuan barrier ini juga mampu menahan serangan Oden Kozuki. Kalian juga pasti sudah mengetahui bahwa Oden Kozuki adalah salah satu dari sedikit orang yang mampu menggoreskan luka di tubuh Kaido. Dari fakta-fakta tersebutlah, 22 Podcast berani berpendapat bahwa kemampuan barrier dari Bartolomeo mampu menahan serangan Garp dan juga Shirohige. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki pendapat yang berbeda dengan 22 Podcast tentang hal ini? Langsung aja tulis di kolom komentar. Kita lanjutkan pertanyaannya dari akun Instagram Y.A.B.P. Bang, gue mau nanya, ketika di Arc Dressrosa ada di pihak manakah Admiral Fujitora? Apakah di pihak Angkatan Laut atau di pihak Aliansi Mugiwara? Menurut 22 Podcast, pertanyaan ini sangat menarik karena sedikit berbau politis. Dan itulah yang membuat cerita One Piece menjadi semakin menarik untuk dibahas. Biarpun sebenarnya pertanyaan ini sudah 22 Podcast jawab pada saat live di Instagram. Tetapi 22 Podcast akan kembali menjawabnya lewat sebuah video. Dan menurut pendapat 22 Podcast begini. Admiral Fujitora adalah admiral yang fleksibel dan juga patuh pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah dunia. Jadi ketika berada di Arc Dressrosa, posisi Doflamingo adalah sebagai pihak bajak laut Shichibukai. Kalian pasti sudah tahu apa itu gelar Shichibukai.
Singkatnya, Shichibukai adalah bajak laut yang dilegalkan oleh pemerintah dunia untuk berbuat kriminal. Jadi, Don Quixote do Flamingo dan kelompoknya bebas melakukan kejahatan apapun, selama kejahatan itu tidak merugikan pihak pemerintah dunia. Jadi pihak Angkatan Laut tidak berhak menangkap Do Flamingo, biarpun dia adalah seorang admiral. Jelas, kondisi tersebut membuat Admiral Fujitora tidak memiliki pilihan lain selain membantu keluarga Don Quixote. Dan pada awal terjadinya kerusuhan di Dressrosa, Admiral Fujitora dan anak buahnya bersiap untuk melindungi keluarga Don Quixote di dalam istana melawan para petarung yang nantinya tergabung menjadi aliansi armada besar topi jerami. Tetapi pergerakan Angkatan Laut dihentikan oleh Sabo dari pasukan revolusi. Sebenarnya kepentingan pasukan revolusi tidak berkaitan langsung dengan pertarungan antara Angkatan Laut yang bergerak ke istana untuk mendukung keluarga Don Quixote melawan aliansi topi jerami yang ingin menjatuhkan keluarga Don Quixote. Kepentingan pasukan revolusi saat itu hanyalah menyelidiki suplai senjata yang dijalankan oleh keluarga Don Quixote. Tetapi saat itu Sabo terlalu emosional untuk mendukung sang adik melawan keluarga Don Quixote, hingga akhirnya merugikan pihak pasukan revolusi itu sendiri. Singkat cerita, mau tidak mau, suka tidak suka, pasukan revolusi harus terlibat langsung dalam pertempuran tersebut. Saat itu Sabo benar-benar menahan pergerakan Angkatan Laut untuk maju ke istana dengan bertempur habis-habisan melawan Admiral Fujitora. Pertarungan itu membuat Admiral Fujitora mengubah keputusannya. Dari yang awalnya ingin melindungi keluarga Don Quixote menjadi beralih untuk melindungi penduduk sipil di Dressrosa. Memang pada dasarnya Admiral Fujitora sudah tidak menyukai keberadaan Shichibukai di tubuh pemerintah dunia. Tetapi sebagai seorang prajurit Angkatan Laut, dia harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah dunia. Jadi kesimpulan Dodo Podcast begini. Pada awalnya, Angkatan Laut yang dipimpin oleh Admiral Fujitora mendukung keluarga Don Quixote. Alasannya karena Do Flamingo masih berstatus sebagai bajak laut Shichibukai. Tetapi di pertengahan, Admiral Fujitora mengubah prioritasnya untuk melindungi para penduduk sipil sebanyak mungkin. Admiral Fujitora juga tidak mempedulikan status Shichibukai milik Do Flamingo. Bisa dibilang saat itu Admiral Fujitora sedang berjudi untuk mendukung aliansi topi jerami sebagai taruhannya. Dan di bagian akhir, Admiral Fujitora benar-benar membuat malu para pemimpin tertinggi dunia One Piece, Gorosei, dan para kaum naga langit di Tanah Suci Marijoa dengan cara bersujud dan meminta maaf secara langsung kepada Raja Riku. Kejadian itu disiarkan secara langsung menggunakan Denden Mushi. Jelas, pemerintah dunia tidak lagi memiliki pilihan selain mencopot gelar bajak laut Shichibukai milik Do Flamingo dan memenjarakannya di Impel Down. Padahal pemerintah dunia sendiri sangat membutuhkan Do Flamingo untuk melindungi tangan kotornya di dunia bawah. Mungkin itu aja yang bisa Dua Podcast simpulkan dari petualangan Monkey D. Luffy di Arc Dressrosa. Dan yang terakhir sekaligus sebagai penutup, Dua Podcast akan membacakan pendapat dari salah satu teman kita yang bernama Hello Kung. Pendapatnya begini, Kaido gang 9 sarung pedang merah, lalu Luffy sisanya. Queen digang sama Supernova, dan King digang sama Sanji fit Zoro. Big Mom datang kembali dan kaget kalau perang sudah berakhir, dan bentrok lagi dengan aliansi Luffy. Akhirnya di surat kabar masing-masing, kabarnya Luffy menumbangkan 2 Yonko sekaligus. War di Wano memang lebih epik dari Marineford. Oke, khusus pendapat yang terakhir, Dua Podcast sangat setuju dengan Hello Kung ini. Memang perang di Wano Kuni akan jauh lebih dahsyat bila dibandingkan dengan perang puncak di Marineford. Sedikit informasi, kata-kata gang di sini mungkin maksudnya adalah melawan. Jadi menurut Dua Podcast maksudnya begini. Kaido melawan 9 sarung pedang merah, lalu dilanjutkan oleh Monkey D. Luffy. Queen melawan Supernova. Mungkin maksudnya adalah Trafalgar di Law, X-Drake, Kid, dan Killer akan berhadapan dengan Queen. Sementara King akan berhadapan dengan Zoro dan Sanji. Lalu Big Mom yang terlempar keluar oleh jurus Robin datang kembali ke medan perang. Dia kaget karena perangnya ternyata sudah berakhir. Dan dia bentrok dengan aliansi Luffy yang datang ke Pulau Onigashima. Hingga akhirnya surat kabar WE News tersebar ke seluruh penjuru lautan dunia One Piece. Di situ tertulis bahwa Monkey D. Luffy adalah sosok yang sudah menumbangkan 2 Yonko sekaligus di Pulau Onigashima. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan oleh pihak pemerintah dunia. Mungkin itu yang bisa Dua Podcast jabarkan dari penjelasan salah satu teman kita di Instagram Dua Podcast.
Apabila kalian memiliki pendapat yang berbeda dengan Dodo Podcast tentang penjelasan dari Hello Kung ini, bolehlah tulis di kolom komentar, oke? Mungkin segitu dulu pertanyaan-pertanyaan yang bisa Dodo Podcast jawab pada video kali ini. Maaf apabila belum semua pertanyaan bisa Dodo Podcast jawab. Tetapi Dodo Podcast tetap berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dengan jawaban yang masuk akal dan berdasarkan fakta dari komik One Piece di video berikutnya. Jangan lupa beli keripik ubi dari Keripik Podcast yang memiliki 5 rasa gurih. Dijamin lagi kalian bisa mendapatkannya di Tokopedia 22 Podcast. Dan jangan lupa follow akun Instagram 22 Podcast agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari 22 Podcast. Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan bisa di subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya 22 Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao!